Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang hak-hak anak, juga mengatur tentang peran atau kewajiban perlindungan terhadap anak. Lalu, siapa saja yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak? Yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yaitu pertama, negara atau pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental anak. Kemudian menjamin pemenuhan hak anak, memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Kemudian menjamin pemenuhan hak anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak, yang kemudian diatur dalam peraturan presiden. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Dalam upaya perlindungan anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang kedua yaitu orang tua atau keluarga. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tercantum di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarganya. Kemudian yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang ketiga yaitu masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
Peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok, seperti oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Kemudian memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Kemudian melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian juga menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Kemudian berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Kemudian perlindungan anak yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian perlindungan terhadap anak oleh media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kewajiban perlindungan anak oleh dunia usaha dilakukan melalui kebijakan perusahaan yang berperspektif anak. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak, berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Sahabatku sekalian, demikian tentang siapa saja yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.